Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlin Putri Trisyana dengan NIM 2005214 dan rekan saya Mila Kamelia dengan NIM 2008933, Puji Astuti dengan NIM 2008880, Prisilia Indra Putri dengan NIM 2008982 dan dengan Satya Wijaya dengan NIM 2101928. Di sini kami ingin membuat video untuk memenuhi tugas UTS pengembangan pembelajaran PKN di SD dengan dosen pengampu Bapak Encep Supriyatna MPD. Nah, rekan-rekan dan adik-adik semua, ada yang tahu pengertian dari pemilu itu apa? Mungkin kata pemilu tidak asing lagi di telinga kita, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia wajib melaksanakan pemilu selama 5 tahun sekali. Jika tidak tahu pengertian apa itu pemilu, akan kakak jelaskan. Pemilu, pemilihan legislatif dan presiden atau singkatan dari pemilihan umum adalah proses demokratis yang dilangsungkan untuk memilih wakil rakyat dan pejabat pemerintah yang dipilih langsung oleh warga negara di suatu negara. Selanjutnya yaitu prinsip pemilu. Apa sih prinsip pemilu itu? Nah, dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, terdapat beberapa prinsip pemilu yang harus dipenuhi. Nah, prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, mandiri, kedua, proporsional, ketiga, jujur, keempat, profesional, kelima, adil, keenam, akuntabel, ketujuh, berkepastian hukum, kedelapan, efektif, sembilan, tertib, kesepuluh, efisien, dan yang terakhir yaitu terbuka. Nah, semua prinsip ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya pemilihan umum yang demokratis, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya ada fungsi pemilu. Apa sih fungsi pemilu? Jadi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencakup beberapa aspek penting. Pemilu memiliki fungsi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, serta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Selain itu, pemilu juga bertujuan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak rakyat. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan rakyat di parlemen atau jabatan-jabatan politik, sehingga pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan serta merupakan implementasi dari sebuah sistem demokrasi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan saat pemilihan umum. Yang pertama, calon dan partai. Kita harus mengenali calon dan platform partai yang mereka wakili. Yang kedua, isu-isu utama. Kita harus memperhatikan isu-isu utama yang mereka ajukan atau mereka prioritaskan. Yang ketiga, rekam jejak. Evaluasi rekam jejak calon dan partai terkait kebijakan dan janji yang pernah mereka buat. Yang keempat, kredibilitas dan integritas. Perhatikan kredibilitas dan integritas dari calon dan partai politik. Yang kelima, dan yang paling penting adalah program kerja. Tinjau program kerja dari calon dan partai untuk memastikan kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, selain itu, pemahaman terhadap sistem pemilihan umum dan proses pemilihan umum serta tanggung jawab sebagai pemilih juga termasuk hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan saat pemilihan umum berlangsung. Bentar lagi pemilu 2024, 14 Februari. Jangan lupa ya ke TPS masing-masing. Oke, siapa aja sih yang berhak menjadi pemilih dalam pemilu 2024? Kita cek berikut, cek it out. Oke, jadi apa aja sih persyaratannya dalam pemilih pemilu 2024? Yaitu WNI yang genap 17 tahun pada hari pemilih pemilu tahun 2024. Tidak dicabut hak pilihnya.
Terus bagaimana sih cara mengecek apakah kalian sudah terdaftar sebagai pemilih pemilu tahun 2024? Caranya di sini. Nah, ini dia cara cek daftar pemilih pemilu 2024. Caranya kalian bisa klik cek dptonline.kpu.go.id, terus nanti masukkan nomor NIK atau nomor password bagi pemilih luar negeri, terus klik tombol pencarian. Nah, nanti data nama dan lokasi TPS pengumpulan suara kalian akan muncul di data. One man, one vote, one voice. Satu suara kalian menentukan bangsa. Jadi jangan golput ya. Bijak memilih kandidat yang berkualitas. Integritas 24 jam. Jangan lupa untuk luber dan jurdil. Yuk kita meriahkan pemilihan umum tahun 2024. Semangat!